Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adam Renaldi, NPM 1840501079. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan mewawancari seseorang tentang pemahaman mengenai hak kekayaan intelektual. Ya, dengan siapa saya berbicara sekarang? Ya baik Mas, kenalkan nama saya Alfiansyah. Saya dari Universitas Borneo, Fakultas Ekonomi, dan kebetulan juga saya sedang part-time di salah satu kedai kopi yang ada di Tarakan. Menurut Mas Alfi, bagaimana tentang HKI ini? Menurut pemahaman Mas Alfi, apa yang Mas Alfi ketahui? Ya Mas, berbicara mengenai hak atas kekayaan intelektual, yang saya ketahui hanya sedikit, yakni merupakan hak atas karya persorangan maupun instansi yang dikeluarkannya. Mungkin hanya segitu. Baik, di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit secara sederhana bahwa kekayaan intelektual atau KI merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Nah, kemudian dari HKI merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada, yakni hak cipta, paten, merek, dan indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Kemudian hak kekayaan intelektual merupakan hak privat atau private rights, yang berarti bagi seseorang yang menghasilkan suatu karya intelektual. Nah, disinilah ciri khas dari HKI tersebut, yaitu seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI yang dimaksudkan sebagai penghargaan atas karyanya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkan lagi. Sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Oh, jadi yang saya tangkap tadi dari pembicaraan tadi, hak atas kekayaan intelektual ini bisa diurus maupun tidak, tergantung dari kebutuhan si pemilik karya tersebut. Nah, dan untuk dari mungkin kedepannya di kedai Repeat Kopi nanti saya akan mengajukan kepada ownernya untuk mengurus agar menghindari beberapa kejadian yang tidak diinginkan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab. Mungkin begitu, Mas. Di sini juga saya akan menjelaskan tujuannya dari perlindungan kekayaan intelektual tersebut. Yang pertama itu memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan investor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya, dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangkauan waktu tertentu. Nah, setelah itu memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual. Selanjutnya mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat. Selanjutnya merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten. Dan yang terakhir, seperti yang Mas Alfi tadi bilang, yaitu memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak saja. Seperti itu. Dan peran HKI pada saat ini cukup penting. Yang pertama, sebagai alat persaingan dagang terutama bagi negara maju agar tetap dapat menjaga posisinya menguasai pasar internasional dengan produk barangnya. Yang kedua, alat pendorong kemajuan iptek dengan inovasi-inovasi baru yang dapat diindustrikan. Dan yang terakhir, alat peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya para peneliti yang mempunyai temuan yang diindustrikan, yaitu dengan mendapatkan imbalan berupa royalti. Jadi dari wawancara kita ini, apakah Mas Alfi sudah mulai paham tentang apa itu HKI?
Ya, sedikit banyaknya saya mungkin paham terkait masalah hak atas kekayaan intelektual. Mungkin kedepannya itu saya seperti saya sampaikan tadi, saya akan mengusulkan kepada owner di tempat saya bekerja untuk segera mendaftarkan merek ataupun produknya kepada lembaga yang berwenang. Mungkin seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Bang Salvi. Ya, Ya, baik, sekian wawancara saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.